Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Saya akan membahas sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang cendekiawan Muslim yang hidupnya jauh di zaman kita. Sebelum pembentukan negara Indonesia, sebelum pembentukan negara Amerika adik kuasa sana, sebelum pembentukan benua Australia dan beberapa negara-negara ASEAN. Pokoknya jauh masa hidupnya. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim, filsuf. Beliau juga bagi saya merupakan seorang sosiolog. Kenapa saya katakan sosiolog? Dari bukunya ini saya bisa berasumsi, mungkin bagi teman-teman di kepala teman-teman menganggap tokoh sosiologi itu Auguste Comte, tapi coba baca bukunya beliau. Jauh sebelum Auguste Comte, jauh sebelum siapa tokoh-tokoh sosiolog, beliau sudah menciptakan bukunya yang berjudul Mukaddimah. Dan ini dia. Siapa dia? Ini Ibnu Khaldun. Mungkin teman-teman pernah mendengar namanya, apalagi teman-teman yang pernah diasramakan di sekolah. Namanya tidak asing ya. Buku ini merupakan rujukan dari beberapa filosof-filosof seperti Toynbee yang pernah dia menulis tentang buku sejarah manusia, Adam Smith, rujukannya juga ini, dan yang terakhir Mark Zuckerberg. Jadi CEO Facebook itu dia memakai buku ini sebelum Facebook bisa terkenal. Karena kenapa? Buku ini mengangkat tentang tema-tema atau term-term sosiolog di masa lampau dan relevan untuk dipakai, digunakan saat ini. Seperti itu. Buku ini membahas tentang suku-suku yang ada di Arab sana, taruhlah suku Badui dan beberapa suku-suku yang lainnya. Dia mengkaji secara sosiologi, mengkaji secara ekonomi, dan mengkaji secara biologi. Dia membedakan bahwa ada suku yang ketahanannya, survive-nya itu lebih kuat dibanding suku-suku yang lain. Itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana dia hidup, faktor apa yang dia makan. Jadi sebelum ada tentang konsep diet, Ibnu Khaldun sudah menjelaskannya terlebih dahulu bahwa untuk mampu survive, untuk mampu menangkap sesuatu, kita tuh harus lapar, kayak begitu. Dan lapar itu bisa dilatih. Buku ini juga menjelaskan tentang proses pembentukan negara, proses peperangan sehingga negara tersebut bubar. Dia menjelaskan seperti itu. Dia juga menjelaskan tentang perekonomian di masa lampau tapi masih relevan untuk diterapkan saat ini. Di sini juga menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya musik itu. Kenapa bisa ada musik? Jadi sebelum kita dengar saat ini musik-musik yang kita sudah jadi genre, itu beliau sudah membahasnya jauh sebelum terbentuknya The Beatles, jauh sebelum Sheila on 7 terkenal. Dia sudah menjelaskan bahwa bagaimana itu musik dan bagaimana proses perkembangan sejarahnya sehingga bisa sampai sekarang ini. Maksudnya embrionya, bukan dia jelaskan sampai ke tidak. Maksudnya embrionya dia jelaskan seperti itu. Sebelum saya akhir ini video, ini buku bajakan. Ini buku bajakan. Jadi saya tidak sarankan kok untuk beli yang seperti ini, karena ini buku bajakan. Buku yang asli saya itu tidak tahu hilang entah kemana, tapi saya mencurigainya dia diambil dengan cara invisible hand. Kemudian diprivatisasi oleh oknum-oknum yang tak terjangkau, tak terlihat oleh mata. Sehingga saya harus membeli kembali lagi bukunya, karena bagi saya buku ini sangat wajib untuk melihat fenomena-fenomena sekarang yang kayak begitu. Terima kasih sudah menonton channel saya. Saya harap teman-teman bisa subscribe channel saya, tulis komentar-komentar positif, nyalakan lonceng notifikasi agar supaya kalau ada lagi buku yang selesai saya baca, bisa teman-teman nonton itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.